Selamat siang, Prof. Tatang dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan paper review kami di mata kuliah ini dengan judul Mengoptimalkan Keputusan Inovasi, Pembuatan, dan Manajemen Portofolio, di mana di kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Ali, dan juga Pak Abdu. Lalu selanjutnya, nah untuk outline-nya di sini akan terdiri dari pendahuluan, latar belakang, pengambilan keputusan dalam kerangka NPD, kelemahan pengambilan keputusan kerangka NPD, model manajemen saluran pipa PRTM, model cek, lalu juga mengintegrasikan praktik manajemen portofolio ke dalam tata kelola NPD, lalu yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan. Nah, pertama-tama, pengembangan produk baru atau NPD merupakan suatu tahapan kritis bagi perusahaan dalam menghadirkan inovasi dan mempertahankan daya saingnya di pasar. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif adalah landasan utama kesuksesan. Memahami tantangan dalam pengambilan keputusan NPD, strategi manajemen portofolio juga menjadi elemen krusial. Manajemen portofolio memastikan bahwa investasi dan sumber daya dialokasikan secara efisien sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Model-model seperti manajemen saluran pipa PRTM dan model cek memberikan panduan struktur yang membantu perusahaan memaksimalkan nilai portofolio dan mencapai keseimbangan yang optimal. Selanjutnya, untuk latar belakangnya, pengembangan produk baru atau NPD adalah strategi kunci perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar di era globalisasi. Inovasi produk memainkan peran penting dalam menarik konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pengambilan keputusan yang tepat dalam setiap tahap NPD adalah krusial karena dapat mempengaruhi waktu, biaya, dan kesuksesan produk. Manajemen portofolio juga penting dalam memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan kesesuaian dengan strategi bisnis. Uh, Bertujuan membahas strategi dan pendekatan untuk mengatasi tantangan dalam NPD dan mencapai keberhasilan produk baru. Selanjutnya, berikut ini merupakan pengambilan keputusan dalam kerangka NPD, di mana functional plans and key deliverable-nya itu ada development plan, quality plan, marketing plan, deployment plan, procurement plan, bus, impact model, value proportion, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, untuk pengambilan keputusan dalam kerangka NPD, untuk bagian ini, manajemen portofolio dalam pengembangan produk baru atau NPD menghadapi sejumlah tantangan. Perusahaan kesulitan mengintegrasikan strategi bisnis ke dalam NPD dan sering memprioritaskan program cepat jangka pendek, mengabaikan proyek besar berpotensi jangka panjang. Terdapat juga masalah ketidakseimbangan dalam portofolio terkait risiko dan imbal hasil. Investasi tanpa mempertimbangkan risiko dapat meningkatkan risiko kegagalan mencapai tujuan pertumbuhan strategis. Pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran yang tidak terkoordinasi juga menghambat pencapaian strategi bisnis. Diperlukan manajemen portofolio yang efektif untuk memastikan keseimbangan, pengintegrasian strategi, dan pengambilan keputusan yang bijak dalam NPD. Selanjutnya, untuk kelemahan pengambilan keputusan kerangka NPD, itu pengembangan produk NPD seringkali muncul reaksi yang umum terhadap masalah-masalah yang timbul. Salah satunya adalah kecenderungan untuk memprioritaskan program dan memfokuskan upaya pada program utama yang baru diprioritaskan. Namun, tindakan ini dapat menimbulkan koreksi di tengah jalan dalam proyek yang sedang berlangsung, mengganggu konsistensi dan perkembangan proyek secara keseluruhan. Selain itu, dampak dari perubahan prioritas yang terus-menerus dan pengalihan sumber daya yang tidak terorganisir juga harus dipertimbangkan. Hal ini dapat menyebabkan hambatan fungsional di antara tim yang terlibat dalam NPD, menciptakan penundaan jadwal yang berdampak negatif dan menyebabkan kebingungan di antara anggota tim.
Selanjutnya, ada bahaya terkait dengan proyek-proyek kesayangan atau favorit yang mendapat perhatian khusus dan melewati batas yang seharusnya. Tindakan ini dapat mengganggu integritas proses NPD secara keseluruhan, mengganggu keseimbangan dan fair penanganan proyek-proyek dalam portofolio NPD, dan akhirnya mempengaruhi efektivitas keseluruhan dari kerangka NPD. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Abdul. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya merupakan manajemen portofolio dalam kerangka NPD. Next, Pak Ali. Manajemen portofolio dalam pembangunan produk baru atau NPD menghadapi sejumlah tantangan. Perusahaan kesulitan mengintegrasikan strategi bisnis ke dalam NPD dan sering memprioritaskan program cepat jangka pendek, mengabaikan proyek besar berpotensi jangka panjang. Terdapat juga masalah ketidakseimbangan dalam portofolio terkait risiko dan imbal hasil. Investasi tanpa mempertimbangkan risiko dapat meningkatkan risiko kegagalan mencapai tujuan pertumbuhan strategis. Untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran yang tidak terkoordinasi juga menghambat pencapaian strategi bisnis. Diperlukan manajemen portofolio yang efektif untuk memastikan keseimbangan, pengintegrasian strategi, dan pengambilan keputusan yang bijak dalam MPD. Next, Pak Ali. Model manajemen saluran pipa PRTM. Next. Model manajemen saluran pipa PRTM ini merupakan pendekatan inovatif dalam pengembangan produk. Integrasinya mencakup strategi produk, manajemen proyek, dan manajemen fungsional secara dinamis. Untuk fokusannya sendiri adalah membangun kemampuan jangka panjang dan mengoptimalkan jalur pengembangan. Untuk proses manajemen saluran pipa memiliki 3 elemen kunci: penyimbangan strategis, pemuatan pipa, dan penyampaian saluran. Untuk penyimbangan strategis memastikan keseimbangan proyek dengan tujuan perusahaan. Pemuatan pipa melibatkan alokasi sumber daya sesuai kapasitas. Penyampaian saluran mengelola jalur pengembangan untuk hasil yang diinginkan. Untuk model ini memanfaatkan alat bantuan keputusan dan otomatisasi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan aliran proyek yang efektif. Tujuannya adalah mencapai hasil pengembangan produk yang optimal. Next, Pak Ali. Jadi model manajemen portofolio Cooper, Edgett, dan Klein-Smith atau CEK ini menawarkan metode terpisah dengan fokus dan definisi yang lebih besar daripada model PRTM. Namun model ini tidak mengintegrasikan model-model terpisah secara terpadu. CEK ini berpusat pada 3 tujuan manajemen portofolio untuk pengembangan produk baru yang kritis dalam pengelolaan proyek pembangunan. Next, Pak Ali. Selanjutnya adalah model manajemen portofolio cek atau CEK bertujuan utama memaksimalkan nilai portofolio perusahaan melalui metode evaluasi penting seperti NPV, IRR, dan pengambilan modal. NPV sendiri memperhitungkan arus kas masa depan untuk menilai keuntungan proyek. IRR menunjukkan tingkat pengembalian yang memadai, sementara pengembalian modal mengukur efisiensi investasi. Tidak hanya berfokus pada nilai, model ini juga mempertimbangkan evaluasi risiko untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dapat mengaruhi nilai proyek. Dengan demikian, model CIK memberikan fondasi yang kokoh untuk mengembalikan pengembalian keputusan yang cerdas dalam pengelolaan portofolio pembangunan. Next, Pak Ali. Model manajemen portofolio cek ini bertujuan mencapai keseimbangan optimal dalam portofolio dengan mempertimbangkan 2 aspek krusial, yaitu resiko dan nilai proyek. Resiko tidak dianggap sebagai entitas terpisah, melainkan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam penilaian nilai proyek. Dengan demikian, strategi pengembangan portofolio dapat dipilih dengan bijak, memastikan penyeimbangan yang tepat antara resiko dan potensi nilai, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Next, Pak Ali. Baik, penyesuaian antara pengembangan produk baru NPD dan strategi perusahaan adalah tantangan utama dalam menghadapi pertumbuhan pasar yang dinamis. Ketidakselarasan antara strategi inovasi dan bauran proyek sering terjadi karena terbatasnya informasi dan pengaruh faktor politik dan emosional dalam pengambilan keputusan. Strategi inovasi ini mengarah pada alokasi dana yang berbeda, seperti perusahaan yang menganut strategi prospektor,
cenderung memprioritaskan investasi besar dalam program inovatif. Namun, masih belum ada metode formal yang sepenuhnya terintegrasi untuk memastikan konsistensi antara alokasi dana dan strategi. Salah satu pendekatan yang membantu pada konsep strategic investment bucket yang memungkinkan perusahaan itu menentukan alokasi investasi sesuai dengan prioritas dan tujuan pertumbuhan yang telah ditetapkan. Next, Pak Ali. Dalam mengintegrasikan praktik manajemen portofolio ke dalam tata kelola NPD itu melibatkan pemaduan tinjauan program dan portofolio. Tinjauan program bisnis peristiwa pembantu anggota senior perusahaan mengevaluasi dan memutuskan nasib suatu program secara terperinci. Sementara tinjauan portofolio berbasis waktu mempertimbangkan komposisi, nilai, dan strategi portofolio secara menyeluruh. Integrasi ini memungkinkan penyesuaian taktis dan strategis dalam portofolio produk sesuai dengan tujuan pertumbuhan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan itu. Next, Pak Ali. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi dari berbagai metodologi perencanaan strategis dikembangkan untuk pertumbuhan perusahaan. Tantangan utama adalah penyelarasan tantangan utama adalah penyelarasan dengan aktivitas operasional. Kerangka pengembangan produk atau NPD penting untuk mengartikulasikan strategi, namun perlu peningkatan dalam menerjemahkan rencana strategis menjadi tindakan efektif. Meskipun terdapat kemajuan, masih ada kekecewaan eksekutif senior terkait NPD dalam mencapai tujuan pertumbuhan. Untuk fokus baru pada manajemen portofolio berupaya meningkatkan pengambilan keputusan program NPD dan penyelarasan strategis. Angka ini menuju penyelarasan yang lebih baik antara proyek pengembangan produk dan tujuan strategis. Next, Pak Ali. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.